guys, welcome back to my channel. Cakep banget loh. Ih, sempurna, lihat tuh. Kecil nih. Santai sayang, santai pintar. Jangan ditunjuk nanti. Enggak, belum dimatiin. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan nyalain loncengnya. Oke, tadi kayaknya di opening udah ngeliat ya, anak aku pas banget pertama lahir itu nangisnya kenceng banget. Akhirnya aku bikin lagi video ini karena di video sebelumnya, ini sebenarnya video ketiga, video gimana aku mau menceritakan gimana aku proses mau melahirkan sampai dengan aku melahirkan gitu, apa aja yang aku rasain. Seperti biasa aku sudah merangkum di sini tuh. Kalau nggak dirangkum tuh kayak akan ngomong kemana-mana gitu. Kalian mungkin yang mau nonton video aku pertama atau kedua, kalian bisa cari di video aku. Kalian bisa klik di sini juga. Nanti aku akan usahakan tampilkan di sini. Dan ini isinya kayak akan sedikit lebih detail mungkin ya daripada video pertama dan kedua. Dan kenapa aku bikin video ini? Karena video aku yang pertama itu banyak banget yang bilang kalau misalnya background aku tuh kebesaran, lebih besar daripada suara aku. Banyak banget yang komen kayak gitu, sampai aku dengerin ulang lagi kan videonya. Oh iya ya, ternyata ganggu juga backsoundnya. Aku juga ngerti, biasa aku gak sebesar itu edit video dengan backsound yang sebesar itu. Mungkin waktu lagi ngedit aku buru-buru atau apa gitu ya. Jadi di video ini akan aku ulang ceritanya gimana dan apa aja yang aku lakukan dan apa aja yang aku rasakan sampai aku melahirkan. Tonton terus sampai habis videonya, jangan di skip. Buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang di bawah. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya dan follow Instagram aku di ala.dmr. Langsung aja aku mau bercerita sama kalian. Jadi aku kasih tahu dulu nama anak aku, Al-Gaisan Arsenio Xavier. Jadi anak aku Al ini lahir di tanggal 29 Agustus 2019 dengan berat badan yang lumayan kecil sih, 2,5 kg. Anak aku ini lahir tengah malam, jam 1:10. Gimana sih aku merasakan, aku nih tahu mau lahiran, apa aja yang aku rasain. Jadi yang paling aku rasain awal itu adalah sakit di bagian vagina bawah. Nah di situ tuh area sakit di daerah situ tuh benar-benar rasa banget, karena walaupun memang sebelumnya tuh aku kayak merasakan sakit di daerah itu tuh udah dari usia kandungan 7 bulanan itu, 7 bulan 8 bulan sampai dengan melahirkan tuh aku merasakan si sakit di bawah vagina. Cuman memang naik gitu loh, naik tingkat gitu loh rasa sakitnya. 7 bulan sakit segimana, 8 bulan kemana sampai dengan mau melahirkan. Jadi nggak sama rasa sakitnya. Nah karena aku tuh orangnya khawatiran gitu kan, aku tuh ngedengarnya cerita orang aja sih, katanya kalau misalnya lewat sampai 40 weeks itu tuh agak riskan untuk melahirkan. Dan pokoknya tuh aku tuh orangnya khawatiran gitu kan. Siapa sih nggak khawatiran gitu kan, udah mana lagi hamil terus mau melahirkan gitu. Nah terus aku tuh pengen banget cepet lahirkan, katanya juga aku dengar-dengar tuh anaknya beratnya udah cukup, tinggal nunggu waktu aja gitu. Nah aku tuh selama hamil tuh anak aku tuh naik terus berat badannya, cuman nggak drastis. Jadi bener-bener ngepas banget ke 2,5 kilo. Itu
pas banget di 38 weeks gitu. Ya 38 weeks itu anak aku beratnya pas 2,5 kilo. Aku sempat khawatir juga kan, takut anak aku tuh beratnya nggak cukup gitu kalau misalnya udah nginjek 39 weeks. Dan alhamdulillah di 38 weeks itu anak aku beratnya udah cukup. Dan aku kayak, wah ayo dong cepet lahiran. Banyak juga nih kemarin yang tanya, katanya aku melahirkan di berapa weeks. Sebenarnya aku melahirkan itu pas banget aku menginjak 39 weeks. Itu aku melahirkan di minggu pertama kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas aku melahirkan saat aku menginjak 39 weeks gitu. Jadi 39 weeks-nya tuh belum habis. Di minggu terakhir aku USG itu, di minggu 38 weeks terakhir aku USG itu, aku ngeliat di layar gitu kan, aku USG. Terus kayak kelihatan gimana sih, hitam, terus ada kayak air, terus ada kayak keruh-keruhannya gitu. Nah aku tanya ke dokternya, itu kok kayaknya kayak ketubannya apa keruh apa gimana gitu kan. Terus kata dokternya, iya ini udah kayak peluruhan gitu, jadi si plasentanya tuh udah kayak meluruh atau gimana gitu, aku nggak ngerti ya. Dan wah kataku, aku sih nggak nanya sama dokternya ya, cuman ya emang kata dokternya tuh tinggal nunggu aja waktu lahirannya ya. Cuman aku agak takut juga kan, wah kayaknya ketuban aku udah keruh gitu kan ya. Aku panik lah gitu, bukan panik sih sebenarnya, lebih ke pengen cepet lahiran aja gitu. Nah terus aku kayak, wah gimana nih ya caranya biar aku cepet lahiran, toh anaknya juga beratnya udah cukup gitu, udah 2,5. Aku tuh kekeh banget kan, saking aku tuh pengen lahiran gitu, cepet gimana caranya gitu biar anak aku tuh cepet lahir. Akhirnya waktu di tanggal 26 Agustus itu aku ajakin teman aku buat fitness. Aku bukan fitnessnya sih, maksudnya lebih ke pengen main gym ball, karena di tempat fitnessnya itu ada gym ball gitu, dan aku kepikiran buat mainin gym ballnya gitu. Sampailah di tempat fitness, aku nyobain gym ballnya, tapi menurut aku kayaknya ada yang kurang ya, kayak nggak maksimal gitu. Aku belum sepenuhnya berusaha gitu kan, kayak ya udah aku akhirnya mencoba untuk treadmill, dan itu tuh lumayan wow banget ya kan. Sama aja kan kayak kita jalan-jalan kecil gitu, dengan pokoknya speednya juga nggak kenceng-kenceng, pelan-pelan aja kayak jalan gitu. Tapi lumayan lama, aku sekitar 1 jaman gitu, 1 jam setengahan gitu. Habis dari treadmill, gym ball, treadmill gitu. Kalau misalnya masih ada videonya nanti akan aku tayangin. Nah aku tuh pas banget udah selesai fitness, aku mau naik ke mobil tuh kayak ada yang beda. Jadi bedanya gini, rasa sakit di bagian vagina bawah tuh kayak naik 1 tingkat lagi. Waduh kok kayak ada, kayak makin rada kram atau gimana gitu ya. Aku pikir memang efek aku treadmill aja kali kan, atau olahraganya lagi hamil gitu, jadi berasa rada sakit lagi gitu kan. Cuman ya udahlah aku lupakan. Cuman aku bilang sama temen aku, kok kayaknya di bagian vagina bawah aku tuh kayak agak sakit ya, sakit celkit gimana gitu kan. Wah kata temen aku, jangan-jangan mau lahiran. Akhirnya besoknya di tanggal 27 Agustus 2019 lagi, aku kan sebelumnya tuh habis fitness kan aku merasakan memang sakit di bagian area bawah vagina ya. Cuman pas pagi-pagi aku bangun kok kayaknya ada sakitnya beda gitu ya, kayak lebih sakit lagi gitu kan. Terus udah gitu di rumah aku naik turun tangga, suruh suami aku coba naik turun tangga. Terus aku kepikiran gitu kan buat duduk di atas gym ball, aku pengen beli gym ball gitu kan. Terus kata suami aku ya udah gitu, tapi belinya di mana gitu kan. Aku kan nggak tahu tempat offline yang jual gym ball itu di mana, tapi aku keingat sama temen aku dia tuh punya gym ball. Terus aku tanya dia, aku WhatsApp dia beli gym ball di mana, dan ternyata dia menawarkan untuk dipinjemin sama Putri teman aku. Akhirnya aku pinjem lah gym ball itu, karena waktu di tempat fitness aku duduk di atas gym ball tuh kayak enak banget gitu, kayak relax banget gitu. Akhirnya aku sama suami ambillah tuh gym ball ke rumah teman aku. Kebetulan rumahnya juga nggak jauh dari rumah aku. Akhirnya aku gym ball, dan alhamdulillah banget aku dikasih minyak kelapa sama Putri, dan kata Putri sih itu dibuatin neneknya gitu. Akhirnya aku balik ke rumah dan aku cobain langsung duduk di atas gym ballnya. Terus aku coba juga minum si minyak kelapanya itu. Habis itu tuh aku ngerasain kayak nggak langsung sih, maksudnya sekitar sorenya gitu aku ngerasain kayak mules, tapi aku nggak ngeh itu tuh mules gitu. Aku pikir, aku kan belum tahu ya mules mau melahirkan tuh rasanya seperti apa, dan itu tuh kayak aku masih BAB gitu kan. Oh mungkin ini mulesnya mau BAB kali ya, ya udah aku BAB lah gitu kan. Terus ya udah, tapi rasa
mulusnya tuh hilang setelah aku BAB gitu. Jadi aku pikir itu rasa mulus mau BAB. Nah habis itu tuh begitu sorenya itu aku keluar sama teman aku ke mall gitu. Nah di mall tuh aku ngerasa ada yang aneh gitu. Aku mules tapi kok berulang ya gitu. Cuman rasa mulusnya tuh kayak menstruasi, benar-benar kayak menstruasi, tapi tingkat sakitnya itu agak sedikit lebih sakit dari menstruasi. Kalau aku tuh waktu menstruasi tuh mengalami PMS yang sakitnya luar biasa gitu ya, bikin badan lemes. Nah ini kayak gitu, tapi itu datang pergi gitu. Nah di mall tuh aku pencetin terus si aplikasi kontraksi untuk menghitung kontraksi yang kayak gini aplikasinya. Tuh kelihatan gak sih? Namanya tuh timer kontraksi kehamilan. Nah aku tuh pencetin terus ya kontraksi itu tuh setiap kontraksinya datang gitu. Nah tapi aku tuh masih belum bisa gitu ya membedakan mulus mau BAB apa aku merasakan mulus mau lahiran gitu. Cuman tetap kalau misalnya si rasa itu datang aku pencet. Dan itu tuh lumayan agak lama gitu ya, datangnya tuh bisa 10 menit sekali, bisa 15 menit sekali, bisa 20 menit sekali gitu. Akhirnya sampai aku jam setengah 6 gitu, mau maghrib gitu, aku kayaknya wah ini kayaknya mulusnya aneh nih gitu, karena ini kayak bukan mulus mau BAB deh, karena ada rasa ngilu gimana gitu ya dan mulusnya tuh di bagian bener-bener kayak menstruasi deh. Kalau misalnya kalian tahu rasa menstruasi tuh sakitnya kayak apa, nah kayak gitu. Jadi rasa sakitnya tuh di bagian perut bawah gitu. Jadi beda ya kalau mulus mau BAB tuh ya gimana sih mulus pada umumnya mau BAB, tapi kalau misalnya tuh rasa mulusnya tuh ada di bagian bawah, bagian daerah perut bawah gitu. Begitu habis maghrib di jalan tuh aku telepon mama minta anterin buat ke klinik, karena aku ngerasa ini mulusnya tuh kayak aneh gitu. Kayaknya aku mau tahu aja gitu kan, ini tuh mulus apa gitu kan. Katanya tuh ada kontraksi palsu ya, siapa tahu ini tuh kontraksi palsu, tapi aku berharapnya tuh kontraksi beneran gitu kan kontraksi palsu. Akhirnya ya udah kamu pulang gitu, nanti habis maghrib mama anterin gitu kan kata mama. Akhirnya aku pulang ke rumah. Habis itu jalan aku ke klinik sama mama aku. Begitu di klinik aku dicek, ternyata udah pembukaan 1. Dan itu aku benar-benar kaget. Hah, berarti aku bentar lagi mau melahirkan gitu kan. Akhirnya karena itu pembukaan 1, akhirnya kata susternya tuh masih lama. Jadi aku disuruh pulang. Kalau misalkan nanti merasakan kontraksi yang lebih dahsyat, boleh datang lagi ke sini kapan aja gitu. Nah, terus yang bikin aku kepikiran itu adalah kalau pembukaan 1 bu, katanya kalau misalnya anak pertama itu bisa lama, ada yang seminggu, katanya ada yang 3 hari, macam-macam lah. Wow, kata aku masih iya sampai seminggu gitu kan, aku sakit-sakit merasakan kontraksi seperti ini gitu kan. Katanya lama lah bu, bisa berhari-hari gitu kan, jadi ibu pulang aja dulu. Lalu aku tuh kayak ya ampun masih iya sih sampai selama itu gitu kan. Akhirnya aku pulanglah ke rumah, aku tidurin karena kontraksinya juga masih jauh gitu kan, per 10 menit sampai 20 menitan sekali. Akhirnya aku tidur, aku gak ngerti kenapa, jadi selama tidur semalaman itu aku mulusnya tuh bisa aku tahan, bahkan aku tuh bisa tidur nyenyak gitu kan. Sampai pagi-pagi aku tuh minta antar lagi suami aku ke klinik gitu kan, siapa tahu pembukaannya udah nambah gitu, karena kontraksinya itu tingkat kesakitannya tuh agak bertambah lagi gitu kan. Siapa tahu tiba-tiba dicek udah pembukaan 5 atau. Akhirnya pagi-pagi itu aku udah ke klinik diantar sama suami aku, dan barang-barang semua udah dibawain, tas, jempol, dan yang lain-lain. Pokoknya perlengkapan untuk bayi juga, perlengkapan buat akunya udah dibawain semua, udah diangkut ke mobil, dan aku diantar ke klinik. Begitu sampai klinik, aku dicek lagi pembukaannya, ternyata masih pembukaan 1. Wah, aku benar-benar super kayak ya ampun, ini pembukaan 1 tuh rasa kontraksinya tuh udah kayak gini gitu. Masa iya gitu kan pembukaan 1 apa? Aku tuh masih kayak mikir, kayaknya enggak deh, ini kayaknya rasa sakitnya tuh naik kok gitu, enggak kayak pertama gitu kan. Ternyata masih pembukaan 1. Nah, mungkin karena begitu dicek pembukaan 1 itu kan aku kayak pulang gitu kan, terus aku di rumah pun gak ngapa-ngapain, gak duduk di jimbol juga, aku cuma tiduran aja gitu karena memang udah malam juga gitu. Terus ya udah akhirnya sama bidannya aku disuruh pulang lagi. Padahal aku udah bawa barang-barang semua, terus aku dengan pedenya gitu kan, aku akan melahirkan hari itu juga. Terus udah gitu aku nggak pulang ke rumah, jadi keliling taman dulu di perumahan aku keliling-keliling kecil, nggak keliling sih sebenarnya, cuma 1 putaran doang di jogging tracknya. Itu tuh kayak ya bayangin aja jam 2 siang aku harus keliling di jogging track yang minim pepohonan gitu kan ya. Jadi aku memutuskan untuk ke mall.
Ya udah akhirnya aku ke mall karena aku pikir kan kalau di mall tuh AC gitu, ber AC, aku bisa lihat cuci mata gitu kan, jadi nggak stres juga gitu. Akhirnya aku ke mall. Setelah aku jalan di jogging track satu putaran ini juga lumayan sih menurut aku. Akhirnya kita ke mall. Abis ke mall, yang aku lakukan adalah muter-muterin mall. Dan aku tuh kayak naik eskalator tuh aku tapakin si anak tangganya tuh satu-satu gitu kan. Itu tuh bener kayak bolak-balik gitu aja gitu kan. Terus nah di mall itu, jadi di mall itu aku merasakan kontraksi yang makin hebat. Artinya kan aku punya aplikasi yang kontraksi itu ya, jadi aku pencetin itu tuh kayak udah mulai maju gitu loh kontraksinya. Bisa 8 menit sekali, bisa 5 menit sekali, tapi masih ngacak durasinya ya. Jadi itu tuh rasanya tuh tingkatnya tuh makin sakitnya tuh makin nyet gitu. Jadi kalau yang biasanya aku merasa ya di sebelum kontraksi sebelumnya tuh aku merasakan kontraksi tapi aku masih bisa jalan, tapi kalau ini udah nggak bisa jalan. Artinya kalau misalnya aku merasakan kontraksi itu datang, aku tuh harus diem dulu sejenak gitu. Aku cuma bilang sama suami, aduh bentar ya kontraksinya datang gitu. Jadi aku nggak bisa melanjutkan jalan itu dulu, jadi aku harus diem dulu, kontraksinya hilang baru aku lanjut jalan gitu. Artinya itu kontraksinya udah nambah dong gitu, rasa sakitnya tuh udah nambah dari yang sebelumnya. Oke, sekitaran di mall itu sekitar 3 jaman. Akhirnya aku memutuskan aku pulang karena suami aku pun harus kerja gitu kan. Akhirnya aku pulang sore tuh, pulang habis asar di rumah. Nah aku tuh capek gitu karena aku habis dari mall. Terus akhirnya aku tidur sampai jam 5:30 apa jam 5 gitu ya. Aku bangun. Kebetulan di rumah itu cuma ada aku sama papaku. Mama aku lagi keluar sama adik aku. Di rumah itu akhirnya aku tidur sampai jam 5 sore. Begitu aku bangun, aku pengen pipis. Begitu aku pipis ke kamar mandi, aku kagetnya karena aku keluar flek. Itu tuh kayak fleknya tuh kayak banyak banget, kayak menstruasi awal, tapi ini tuh kayak banyak gitu, lendir bercampur darah gitu. Aku kaget kan gitu, aduh. Nah ini cerita yang selanjutnya ya, keluar darah. Dan jadi dari sakit selangkangan yang aku rasain, jadi yang pertama sakit di area bawah perut gitu atau di vagina bawah gitu. Terus udah gitu aku ngerasain flek. Pokoknya kalau misalnya sakit di bawah vagina itu kayak aku bayangin aku nih ya, ini kan vagina, terus tuh nggak tahu lah, pokoknya ini ibaratkan area daerah vagina bawah, perut bawah gitu. Terus ini ada kepala bayi kan, nih ada kepala bayi. Biasanya tuh sakitnya tuh kayak ditekan gitu loh, kayak ada yang mau keluar gitu. Waktu keluar flek ya udah keluar aja gitu. Pas aku lihat tuh kaget gitu kan, kayak wow ada flek gitu kan, flek campur lendir campur darah gitu. Nah dari keluar flek itu tuh kontraksinya makin banget dan durasinya tuh udah dekat banget, kayak 5 menit sekali, 7 menit sekali, pokoknya makin deket deh. Nah aku tuh kan kayak, dan tingkat kesakitannya tuh bertambah lagi dari yang sebelumnya gitu, udah kayak sakit banget lah gitu. Akhirnya aku bilang ke papaku tuh ke klinik gitu, tapi papaku bilang ya udah tunggu mama gitu kan. Akhirnya tunggu mama aku pulang habis maghrib di tanggal 28 Agustus 2019 itu sekitar jam 8an gitu, 8 jam 9 gitu aku diantar ke klinik sama mama papa aku. Karena suami aku masih kerja, aku suruh suami aku kerja, nanti aja gitu kan cutinya, kalau aku benar-benar tahu aku udah mau brojol baru aku telepon suami aku untuk pulang. Itu tuh kayak aduh, aku di mobil itu, padahal klinik itu deket banget sama rumah aku, tapi aku tuh kayak pengen cepet sampai gitu karena si mulesnya itu udah kayak sakit banget gitu kan, gak ketahan. Aku cepetan gitu kan. Begitu sampai klinik aku langsung dicek pembukaan sama bidannya gitu, dicek bidannya tuh langsung, wah ini mulesnya udah gak ketahan ya, udah kayak mau BAB ya, kata bidannya gitu. Iya kata aku kan, tahan bidannya masuk. Habis itu bidannya bilang, wah ini mah udah pembukaan 5, kata kayak gitu kan. Ya udah siap-siap ya, nanti langsung masuk ke kamar inap aja gitu kan. Wah aku seneng banget gitu kan. Akhirnya pembukaan aku bertambah. Dari situlah menurut aku perjuangan dimulai gitu. Kenapa? Karena ini tuh rasa sakitnya tuh udah bener-bener luar biasa gitu. Mulesnya tuh udah makin kayak, wah udah berapa persen gitu. Kalau 100 tuh ini udah kayak 80% gitu kan. Terus aku kayak mikir gitu kan, wah
pembukaan 5 sakitnya udah kayak gini gitu kan, gimana nanti pembukaan 7, 8, 9, 10 gitu kan. Terus aku tuh dari situ cuman kayak aku inget-inget lagi tuh pelajaran-pelajaran yang udah aku pelajarin tentang nafas, tentang yang lain-lain yang udah pernah aku pelajarin sebelumnya. Akhirnya di kamar inap itu yang aku langsung telepon suami aku untuk ke klinik langsung kan, dan suami aku langsung pulang. Pokoknya di kamar inap itu yang aku lakukan adalah duduk di atas gimbal dan jalan muter klinik. Jadi di klinik aku itu ada taman gitu kan. Nah, aku puterin tamannya gitu. Terus duduk lagi di atas gimbal, dan itu tingkat sakitnya benar-benar aku ngerasain mulus dari jam 8 malam sampai jam 12-an. Nah, di jam 8 malam itu aku sampai ke jam 9 malam itu kayak jam 8, jam 9, jam 10 itu udah kayak wah, ini mulusnya tuh udah makin naik lagi, makin nambah lagi sakitnya. Pokoknya kalau si kontraksi datang tuh udah bener-bener aku nggak bisa bergerak sama sekali, kayak aku tuh menikmati rasa sakitnya gitu kan. Ini toh yang namanya gelombang cinta. Akhirnya di sekitar jam 11-an gitu, aku minta susternya cek lagi gitu kan. Masa sih pembukaannya lama banget gitu kan, karena aku udah sakit banget gitu. Begitu dicek lagi sekitar jam 9-an, ternyata pembukaannya udah pembukaan 7 gitu kan. Artinya aku nggak khawatir karena pembukaannya terus naik gitu kan, terus nambah gitu. Ya udah, terus yang aku pikirkan cuman gimana caranya cepet lahir gitu kan, gimana caranya aku nggak merasakan sakit ini lagi. Terus udah gitu itu sakitnya makin lagi berasa gitu. Itu kayak bener-bener pas kontraksi itu tuh kontraksinya udah deket banget ya, jadi udah per 3 menit sekali itu, kayak 3 menit datang lagi, 4 menit datang lagi gitu, udah bener-bener deket banget kontraksinya. Akhirnya begitu di jam 11, sekitar jam 12, aku minta suami aku untuk panggil suster lagi untuk cek pembukaan aku, karena aku udah ngerasa wah ini puncaknya nih, aku nggak kuat gitu kan. Karena sebelumnya tuh masih bisa aku tahan, aku benar-benar nggak nangis sama sekali, aku cuman merem setiap kontraksi datang. Tapi ini tuh kayak aku udah berderai air mata, aku udah bilang ma aku gak kuat gitu kan. Coba panggil susternya lagi untuk cek. Nah begitu aku dicek sama susternya, dan susternya tuh bilang ini udah pembukaan 9, tapi 9-nya tuh masih tipis katanya, belum apa tuh namanya, belum sempurna atau apa gitulah pokoknya. Tapi aku udah langsung disuruh ke kamar bersalin karena ini bentar lagi kata susternya. Maksudnya kalau ada suara-suara ayam. Nah itu tuh dari kamar inap ke kamar bersalin tuh benar-benar aku ngerasain sakit banget gitu kan. Udah nggak kebayang deh gitu kan. Ternyata aku tahu begini rasanya seorang ibu melahirkan gitu. Itu benar-benar pas di pembukaan 9 karena sakitnya luar biasa. Itu tuh benar-benar kayak antara hidup dan mati banget. Nah begitu di kamar bersalin, aku naiklah ke atas kasur gitu kan. Aku udah ngerasain jumpalitan lah pokoknya tuh. Aduh cepetan udah gak kuat gitu kan. Tapi aku masih bisa kayak wah ini aku bisa nih ngolah nafas, dan aku tuh yang kayak aku pelajarin tentang olah nafas segala macam kayak bisa aku praktekin gitu kan. Begitu rasanya tuh makin kuat, susternya itu minta aku untuk balikin badan ke sebelah kiri. Bu balik badan dulu ya gitu kan, karena susternya tuh khawatir aku mengejan dan mengakibatkan aku nanti fatalnya tuh kayak pendarahan gitu lah pokoknya. Karena aku balik kiri, suruh tarik nafas, buang nafas kayak gitu terus. Terus kata bidannya, bu jangan mengejan ya gitu. Iya sus kata. Jadi aku balik badan sebelah kiri. Nah di situ tuh aku ngerasain aduh udah nggak kuat banget gitu kan. Aku udah nggak bisa di posisi yang banyak gitu. Karena aku balik kiri, nggak lama lagi setelah balik kiri itu aku keluar ketuban, aku pecah ketuban, dan aku langsung refleks teriak gitu, aduh ada air gitu kan. Terus kata susternya, iya udah nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Langsung aku balikin badan lagi ke posisi terlentang, dan pas banget aku balikin badan posisi terlentang itu bener-bener rasa sakitnya tuh udah beda. Ini tuh mulesnya kayak mau BAB yang udah nggak bisa ditahan. Tuh gimana? Kalau mules menstruasi itu bisa ditahan ya, menurut aku sakitnya tuh kayak masih bisa ditahan gitu lah. Tapi kalau misalnya kalian mules, ya bayangin mules mau BAB, itu kayaknya udah harus dikeluarin saat itu juga. Karena mulusnya tuh bener-bener mulus mau BAB gimana sih? Dan bayangan aku tuh kayak itu tuh si kepala bayi bener-bener udah neken banget kayak mau keluar.
mungkin bayangan aku ya ketika ketubannya pecah gimana sih, biasanya dibungkus kan sama air. Nah si air itu keluar, nasi kepala bayi itu ikut ngedorong. Mungkin bayangan aku kayak gitu, karena aku rasanya bener-bener begitu pecah ketuban itu kayak langsung ada yang mau keluar. Airnya itu kayak cuman ngejen 1 atau 2 kali itu keluar anak aku. Wow, dan seketika mulesnya hilang, bener-bener hilang rasa mulesnya. Dan aku langsung ngedengar tangisan anak aku yang kenceng banget. Di situ kayak wow, anak aku lahir gitu, kayak percaya nggak percaya gitu. Cuman aku seneng, aku sedih campur haru, dan rasa sakitnya tuh kayak bener-bener ajaib, hilang semua. Akhirnya anak aku diliatin gitu kan, terus aku cuma nanya gimana keadaannya gitu. Ya sehat alhamdulillah, sempurna dan yang lain-lain gitu. Anak aku dadain aku gitu. Itu tuh aku kayak wah gitu, ini ajaib banget. Nah tapi perjuangan belum selesai guys, karena kita harus merasakan dijahit. Kalian yang melahirkan nggak dijahit itu menurut aku hebat banget, karena itu udah pasti banget nih bisa mengontrol nafas kalian, bisa mengolah si rasa sakit itu sehingga vagina kalian nggak sobek gitu. Ini kayak bidannya tuh geleng-geleng. Wah ini banyak banget kata bidannya kan kayak gitu. Ya udah, tapi aku pasrah aja gitu kan. Aku cuma ngeliatin anak aku aja ke sebelah sana gitu. Aku nggak mau merasakan kesakitan itu gitu kan. Jadi kemarin tuh ada juga kan yang komen kalau minyak kelapa tuh akan ngaruh karena saluran beda dan yang lain-lain. Terus tapi ada yang jawab juga di bawahnya kalau si minyak kelapa itu bikin elastis kulit kita gitu. Mungkin itu yang dibikin melahirkannya jadi gampang atau kontraksinya terasa lebih cepat gitu atau segala macam. Aku nggak ngerti. Pokoknya yang aku lakukan ya itulah, banyak jalan. Karena kan kehamilan itu beda-beda ya. Ada yang mereka merasakan mual muntah yang parah, karena aku pun gitu, mual muntahnya luar biasa parah banget gitu kan, sampai usia 5 bulan atau 4 bulan gitu. Dan aku tuh nggak mau dikalahkan sama rasa mual muntah gitu. Aku banyaknya aktivitas di luar rumah gitu kan. Karena kerjaan aku pun kayak gitu harus di luar rumah. Waktu itu juga aku sampai dengan usia kandungan besar pun aku masih jalan bolak-balik ke toko. Aku punya toko di salah satu mall waktu itu. Kayak aku tuh hampir tiap hari bolak-balik ke mall, jalan-jalan di mall tuh kayak hampir tiap hari gitu. Dan aku masih sempet-sempetnya lagi hamil besar belanja untuk toko aku gitu kan. Iya memang sakit gitu, aku merasakan sakit di area vagina bawah tuh memang udah dari 7 bulan gitu, bahkan 6 bulan kayak aku udah merasakan sakit itu. Katanya sih kalau anak laki-laki lebih sakit, katanya lebih sakit di area pinggang dan yang lain-lain ya. Tapi ya memang itu prosesnya gitu kan, pasti dilewatin gitu. Jadi buat kalian yang mau melahirkan, semoga lancar melahirkannya, semoga sehat ibu dan anaknya gitu. Semoga apalagi ya, pokoknya tetap semangat, jangan males. Terus ada juga yang nanya ngepel sambil jongkok itu ngaruh apa enggak. Itu kataku sih ngaruh banget. Semua usaha deh pokoknya coba gitu kan, untuk gimana kita melahirkan dengan mudah dan lancar. Mungkin segitu aja videonya. Oh iya, ini aku mau liatin di belakang ini foto USG anak aku tuh. Jadi anak aku tuh selama USG tuh kayak nggak mau ngeliatin mukanya gitu, serem banget kan. Aku takut kenapa-napa gitu kan. Usia anak aku sekarang itu udah 6 bulan, kemarin baru banget nginjek 6 bulan.